Ya atletnya, ya lo lagi mbak, bisa nggak sih ntar aja gitu? Nggak bisa, kita mesti ngejelasin juga sama atlet. Mereka tuh suka nanya, kenapa sih gue harus menghadapi media? Wah mereka tuh sampai downnya tuh down banget, bisa yang kayak duduk diem kosong gitu tatapannya. Wah digituin. Jadi kan kita astaga apa gitu bisa teriak, malu banget dilihatin. Vin jangan kayak gitu Vin, malu gue Vin gitu kan. Ke Fajar juga, Fajar tuh lebih kayak ceng-cengan kalau misalnya kita bilang Jar nanti lu jangan gini ya, itu yang dikerjain sama dia. Halo sahabat Bla.com, selamat datang kembali di konten lebih dekat. Kali ini kita akan bersama siapa ya? Kalau badminton lovers pasti tahu nih sosok ini. Halo Widya. Hai Yasmin. Udah lama banget gak ketemu ya kita ya. Iya, masa-masa ngeliput ya dulu ya. Masa-masa penuh perjuangan. Ini Widya, ini kita nyebutnya apa sekarang? Pecinta badminton. Pecinta badminton ya, dari dulu. Ya, dulu pernah lama di bagian humas PBSI. Jadi dia mau tahu tentang gosip-gosip pemain bulu tangkis, langsung tanya Mbak Widya. Widya Amelia. Kabarnya gimana, Wid? Alhamdulillah baik. Buat yang belum tahu tentang sosok Widya, boleh ceritain nggak Widya? Gimana dulu tuh gimana sih bisa nyemplung di bulu tangkis? Oke, awalnya ya aku fans badminton ya. Fans Tahun berapa itu? Ya Allah, mau nyebutin tahunnya kok malu gitu ya, kayak ya ketahuan umur gue gitu. Dari tahun 96, waktu itu masih SD. 96 itu berarti zamannya ya, bisa dihitung lah ya umurnya berapa. 96 waktu itu masih SD, waktu Piala Thomas Uber 96 tuh, kalau nggak salah di Hong Kong. Di Hong Kong. Di stadion, sampai inget nama stadionnya kan, Queen Elizabeth. Jadi waktu itu nonton di TV gitu kok, langsung suka. Sebenarnya waktu itu pengen nonton kartun, cuma orang tua marahin, jangan nonton kartun mulu, tonton tuh yang lagi bela negara. Tahu-taunya langsung fanatik dong. Tapi keluarga emang suka ya bapak? Suka. Ibu, ya kalau dulu kan ya final Piala Thomas iya, siapa itu sih yang nggak nonton semua ya? keluarga tuh wajib gitu, tontonan wajib gitu kan. Nah jadi akhirnya sejak saat itu suka, terus ngefans lah bener-bener sampai bikin clipping. Luar biasa. Sampai tapi nggak sampai nyamperin atlet ke pelatnas, enggak sih gitu, bikin clipping. Terus akhirnya kerja dan itu rutin nonton Indonesia Open. Bahkan dulu sampai ke daerah itu disamperin. Luar biasa. Ke Jogja. Iya, cinta banget lah dulu pokoknya. Habis gitu kerja di perusahaan swasta seperti biasa, ada opening. Temenku ngasih tahu ada opening nih di PBSI gitu. Wah, pengen gitu. Nggak mikirin kerjanya mau ngapain, gajinya berapa. Pokoknya kerja di pelatnas gitu. Mikirnya kayak gitu. Akhirnya pas ada opening, daftar gitu ya, apply. Itu tahun berapa tuh berarti? Tahun 96 cinta badminton? Tahun 2011. Udah agak lama juga ya, 5 tahun ya setelah. Nah itu temanku ngasih tahu karena aku suka nge-tweet tentang... Berarti angkatan Twitter pertama dong. Nge-tweet Thomas Uber 2010. Nge-tweet aja gitu kan, waktu dulu kan ya nggak, maksudnya teman kita sendiri juga nggak banyak kayak di Twitter kan. Bikin hashtag terus banyak orang yang jadi tahu, ih Mbak kok ini sih seru Twitternya, tweet-tweetnya tentang bulu tangkis gitu. Nah akhirnya lama-lama temen sekitaranku, temen kantorku juga jadi tahu, oh lu suka ya sama badminton gitu. Akhirnya jadi banyak yang ngasih informasi. Nah itu pentingnya juga sih kalau kita suka aktif di sosmed kita sendiri, orang jadi banyak tahu, oh dia ini, dan banyak ngasih informasi gitu loh ke kita gitu bener. Kan. Jadi jangan dipendam sendiri. Kalau fans jangan dipendam sendiri. Let people Mari know. Jadi fans yang ugal-ugalan. Iya, yang ugal-ugalan gitu ya. Nah terus udah gitu dikasih tahu ada seleksinya itu langsung dicemplungin ke waktu itu event Superliga, Jarum Superliga Badminton 2011. Dicemplungin, suruh motret. Oh langsung? Langsung. Disuruh motret, disuruh interview, disuruh bikin press release. Nah, abis itu seleksinya apa gimana? Seleksi. Itu? Oh, seleksinya. Nah, akhirnya seleksi nanti dipilih lagi dari beberapa peserta, aku lolos. Tahap kedua itu interview. Interviewnya super bahagia karena baru sekali ini aku interview yang nggak perlu persiapan. Kalau kita kan mau interview kerja, kan harus persiapan pelajarin apa perusahaannya, gitu ya? Pelajarin role-nya gitu. Kalau ini pertanyaannya, sebutkan top 10 atlet tunggal putra dunia. Wah, itu casius dong. Udah ngelotok ya. Ibaratnya gitu. Terus malah kadang-kadang, sorry nih yang interview, tahu nggak malah kayaknya tawan gue gitu. Jadi yang interview siapa sih, inget nggak? Waktu itu third party, agency. Jadi PBSI waktu itu
bikin apa namanya proses rekrutmen langsung tapi pakai agency. Terus setelah itu lolos lagi diumumin, akhirnya aku lolos, dipilih 2 orang, aku sama almarhum Mas Doni waktu itu. Iya, Mas Doni. Untuk fotografernya. Fotografer, ya. Akhirnya mulai kerja tuh di Platnas. Dan ternyata role-nya itu sekaligus ngeliput turnamen di luar negeri. Baru tahu tuh, wow, senang nih, boleh juga. Kalau sebelumnya nggak tahu, sebelumnya yang penting nggak apa-apa, kerja di Platnas pun nggak apa-apa. Tiap hari ketemu ya yang penting ya. Ya, padahal aku kerja di perusahaan yang sebelumnya Lumayan. swasta, multinasional. Dan gajinya sepertiganya turun. Oh gitu? Jadi misalnya Ya Allah, gajiku, pengorbanan. pengorban banget. Misalnya gajinya 9 juta gitu ya. Waktu itu gajinya jadi 3 juta. Cinta itu buta ya kadang. Cinta itu buta. Tapi yang namanya rezeki ternyata, Iya, oh ada tugas-tugas nih peliputan. Ternyata ada tambahan lagi, Iya, ternyata iya. lebih gede juga Lebih gede dapatnya. Itu ya mungkin apa ya namanya rezeki ya Iya. gitu. Kamu ada basic itu nggak dulu sebelum itu basic jurnalistik apa nggak apa cuma karena kecintaan sama badminton aja tuh? Karena aku kuliahnya juga di komunikasi, jadi kayak menulis, bikin press release, membuat cerita, public speaking, itu udah lumayan getol. Dan waktu di swasta sebelumnya aku kerjanya di bagian HR, recruiter, jadi udah biasa nginterview orang. Oh iya. Nah sekarang digabungin aja nih skill interview sama kecintaan dan pengetahuan di badminton. Ya udah jadilah BEM. Itu masuk di 10 pelatnas tahun, 2011. sampai berarti berapa tahun? 2020 akhir itu hampir 10 tahun. Ya ampun, sedih banget sih waktu denger itu. Aduh, dia nggak di pelatnas lagi, siapa nih yang bisa ditanyain? Dan itu dulu banyak orang yang bilang wartawan PBSI, Iya. wartawan PBSI. Padahal wartawan tuh kan beda Beda, ya. ya, Wartawan itu benar. adalah orang yang bekerja di media massa ya, Iya, kalau iya. misalnya definisi umumnya gitu. Nah kalau aku itu seringnya bekerja bersama wartawan. Iya. Ya karena kita mensuplai berita buat wartawan. Terus di media center sama wartawan, jadi dibilangnya wartawan PBSI gitu. Padahal sebenarnya itu tim humas. Tim humas. Staff Maaf ya, Wit, dulu sering kadang mana nih rilis? Oh iya, nggak apa-apa. Sekarang kan saya yang di posisi Oh, iya, itu, saya juga menanyakan mana rilisnya. Selama 10 tahun di PBS ini gimana Wit perasaannya? Suka dukanya seperti apa nih? Yang paling tenang, yang paling aduh ini Yang paling nggak bakal gue lupain nyes seumur gitu hidup ya. gitu. Kalau misalnya orang, Mbak enak dong kalau misalnya ini liputan keluar negeri jalan-jalan. Enaknya iya pengalaman banyak, tapi Beda, mungkin orang ya. nggak tahu ya kalau kita meliput. Kerja ya. Apalagi kalau turnamen badminton kan selesainya Iya, minggu benar. gitu. Biasanya kita pulang tuh langsung Senin gitu. Dan dibilang jalan-jalan banget ya enggak juga ya, karena kalau aku karena ngefans badminton lebih tertarik nungguin Nonton. final. Misalnya Indonesia nggak ada wakil di final. Tetap nonton. Sorry, tetap lebih pengen ke stadion daripada ke Big Ben misalnya gitu. Misalnya ada Lindan lawan Lee Chong Wei waktu itu. Aku lebih sering lebih pengen itu gitu walaupun nggak ada pemain Indonesia. Jadi jalan-jalannya enggak sih, lebih excitednya waktu itu nonton pertandingannya ke stadionnya. Dan gitu. orang kadang mikir kalau udah keluar negeri ini bisa jalan-jalan, padahal ini kerja. Beda sama jalan-jalan, boro-boro ketik mulu. Bener. Dan kalau orang yang nggak cinta banget ya sama badminton, di dalam tour itu ya sebulan itu aku bisa 2 turnamen, berarti 2 minggu di luar rumah. Dan 1 hari di stadion tau lah Ya, bener, berapa bener. jam dari pagi sampai malam. Sampai malam. Kalau emang bener-bener nggak cinta sama olahraganya sih berat sih. Berat. Tapi Dan itu kan jeda pertandingan kan cepet ya. Terus kita harus mana rilis gitu kan terus cepet. Soalnya kalau badminton kan individu. Beda kalau misalnya sepak bola Indonesia main ya udah fokus Sekali aja doang di situ. ya. Kalau individu kan enggak, abis ini bisa kadang-kadang 4 lapangan 4-4-nya main. Tante harus motret. Abis itu ternyata lapangan itu udah selesai, gujuk-gujuk lari ke mix zone, nanyain, udah gitu yang ini udah game kedua udah mau selesai gitu kan. Cepet-cepet lagi, jadi ngatur-ngatur waktunya, ditambah lagi belum kendala non teknis kayak Apa misalnya wifi. Oh iya benar-benar pernah Seperti dulu di biasa. mana ya? Di Cina. Di Cina Itu ya. paling sering ya MacBook saya. Aduh, pakai Karena brand kita kan nggak bisa pakai ini ya, kalau di Cina kan dia nggak harus bisa pakai iya Ya, kita VPN harus pakai kalau nggak. VPN ya, kendala-kendalanya kayak gitulah, kendala-kendala teknis gitu. Dan dulu ya ada beberapa rules juga, misalnya kayak waktu itu kenapa ya belum bisa kirim yang quotes doang gitu misalnya, beda gitu kan sama sekarang. Iya, Nah iya, dulu iya. tuh Harus belum bisa kayak gitu, harus berita, full berita ya, gitu-gitu. Jadi ya kendala-kendala ininya lah, non teknisnya yang sempet ada capeknya tuh ada juga gitu. Tapi orang mungkin ngeliatnya seneng-seneng aja, tapi ya memang kalau mau ada persentase ya banyakan senengnya Iyalah, sih. bahagia ya. Itu kan kayak hobi dibayar ya. Wit? Hobi dibayar, kerjanya tuh di passion kita banget ya. Kalau sekarang kan gitu ya orang ngomongnya gitu. Ya. Tapi ada juga dukanya ya itu tadi gitu, capek apa segala macem.
Terus kalau misalnya kalah juga sedih juga ya, aura satu tim tuh sedih sih. Terus itu harus wawancara gitu kan? Harus wawancara dan ya atletnya ya lo lagi mbak, bisa nggak sih ntar aja gitu, nggak bisa. Kita mesti ngejelasin juga sama atlet. Mereka tuh suka nanya, kenapa sih gue harus menghadapi media? Setelah itu kan nggak semua mereka ngerti ya. Iya betul-betul. Apa manfaatnya? Mereka mikir manfaatnya itu hanya buat media, enggak. Tapi itu buat atletnya juga. Dan buat kesinambungan olahraganya. Olahraga, betul. Kalau misalnya mau bertahan, ya badminton harus banyak coveragenya di media gitu kan. Kalau enggak ya hilang gitu kan lama-lama. Nah mereka harus dikasih edukasi juga kenapa harus kayak gini. Terus bisa nggak nanti aja gue stretching dulu atau apa dulu? Nggak bisa. Kita mesti jelasin juga sistem kerja media seperti apa ya gitu. Jadi serunya kayak gitu. Dan dulu mereka nggak tahu kalau di interview itu harus gimana, ya pelan-pelan jadi kayak ini juga ya ngajarin mereka juga gitu. Serunya kayak gitu sih. Dan satu lagi pastinya ya mendampingi pahlawan negara ibaratnya. Itu paling itu ya. Itu sangat-sangat merinding dan apalagi di event-event penting ya, olimpiade gitu. Itu sangat beda sih, beda rasanya. Yang paling berarti ngalamin berapa kali olimpiade? Aku kalau yang ngeliput langsung itu baru satu kali ya. Itu olimpiade yang paling berat buat tim badminton Indonesia 2012. Aduh. Karena tradisi emas terputus, terus ada kemudian ada skandal, kemudian waktu itu harapan kita Owi Butet juga nggak dapat emas dan nggak dapat medali sama sekali dan underperform sama sekali. Itu gimana Wit? Masih ingat nggak? Suasananya kayak apa pas itu? Masih ingat bang, karena ya dibilang pengalaman sedih tapi sangat-sangat berkesan ya. Sedihnya tuh ya pada saat itu, misalnya pada saat skandal ya, saat aku kemana-mana tuh, misalnya bukan di stadion doang, itu pasti ditanya orang Asia ya, waktu itu kan Eropa ya, jadi kalau orang Asia kita kelihatan banget. Ini Indonesia ya? Kamu tahu nggak sih sekarang di Indonesia kenapa? Itu bahkan sampai di tempat-tempat turis, itu orang nanya kayak gitu, iya sampai kayak gitu. Dan waktu itu kan ya sedihnya ya, kita waktu itu bareng-bareng pemain juga gitu di hotel. Wah mereka tuh sampai downnya tuh down banget, bisa yang kayak duduk diem kosong gitu tatapannya, terus kita yang kayak ngingetin jangan bengong gitu, sampai kayak gitu, saking itu bener-bener shock banget yang kayak Owi Butet, itu udah nangis, udah nggak tahu deh. Oh iya sampai gitu. Udah sampai Kak Icat sih yang nangis, Richard Mainaki waktu itu pelatihnya nangis, dia nangis karena rasanya dia bilang saya waktu itu pengen masuk aja di lapangan, pengen bantuin Owi kata dia. Tapi nggak bisa, makanya tuh saya nahan, akhirnya dia nangis. Begitu keluar big zone, aduh kita udah lemes. Tapi harus wawancara. Iya benar. Itu gimana nanyanya? Itulah makanya. Tapi kalau di luar lapangan, aku juga ngejelasin sama mereka, kalau misalnya lo kalah atau misalnya lo lagi sedih, itu gue tetap harus wawancara lo. Karena begini. Mereka lama-lama ngerti ya. Gitu, lama-lama paham. Nah balik lagi ke Olimpik 2012, waktu itu akhirnya ya tugas kita ya sebagai kalau misalnya wawancara itu kan kayak sorry nih buat media gue atau enggak buat keperluan gue, tapi di satu sisi kita juga harus jadi satu tim sama mereka. Iya benar. Kita harus tahu waktunya kapan nih kita bisa ngomong. Kadang ada waktunya mereka nggak usah diajak ngomong, kayak mereka butuh waktu sendiri gitu. Iya. Apalagi kayak seperti kayak itu ya, kondisi kayak itu ya. Iya, dan eventnya kan 4 tahunan ya Olimpik, dan kita lihat nih persiapan mereka setiap hari. Aku ngantornya di Platnas, aku lihat nih setiap hari dia latihan ini sampai kita waktu itu ada training camp juga di Kudus. Pas itu ya lu? Oh Kudus ya pas itu ya. Waktu sebelum Rio. Nah tapi setelah kita ngelihat penderitaan mereka nih waktu itu kan Grace, Butet. Tapi ternyata Butet perlu nunggu 4 tahun aja. Grace, di Rio dia dibalas dengan yang lebih jauh lebih indah gitu ya. Kemudian Grace nunggu 2 kali Olimpik lagi, dia yang dapat. Tapi happy ending semua ya. Happy ending semua, makanya benar-benar kalau ditanya orang pengalaman sedih, tapi dibilang sedih iya, cuma endingnya ada pelajaran, banyak banget pelajaran dari situ gitu. Pas lihat Grace juara itu kamu langsung ngapain Wit pas itu? Nangis pastinya. Waktu Owi Butet juga nangis sampai aduh foto tuh aku kirim nih ke Butet. Tet ya ampun gue nggak tahu lagi nih, mungkin WhatsApp gue tenggelam nih dari ribuan WhatsApp gitu, tapi semua orang WhatsApp dia. Iya pokoknya bener-bener ini Grace juga, wah itu kan apalagi yang dia nangis-nangis sama Kodidi ya, sama pelatihnya.
Wah itu nangis. Subuh pula itu ya. Subuh sampai itu tuh WhatsApp juga isinya tuh emoticon nangis semua. Udah bener-bener gini. Aduh, bener-bener bangga banget karena kita tahu persiapan Ya, mereka betul, kayak betul, apa betul. dan daya juang mereka kayak apa gitu. Tapi dari dua yang Owi Butet sama ini yang Grace Apri, kamu lebih nggak nyangka siapa yang juara nih? Grace Apri. Iya lah, itu pastinya semua orang nggak nyangka sih. Iya, nggak nyangka. Kalau Owi Butet itu bener-bener Dia juga dinaungi Dewi Fortuna juga sih, enak banget. Iya, dan dia nggak kehilang satu game pun. Iya bener. Bener-bener straight. Padahal inget gak sih momen sebelum itu mereka gimananya? Iya banget. Dan itu kan mereka dapat 2016. Iya. 2015 tuh kalau nggak salah cuma, maksudnya prestasinya nggak terlalu bagus dan sempat ada yang komunikasi. Aku inget banget itu pas Indonesia Open sebelum itu aja mereka duduknya jauh-jauhan. Nah itu, tapi mereka gimana tuh bener-bener bisa mengesampingkan betul, luar semua biasa. ego. Oke deh, sampingin dulu ya semua. Gimana nih caranya nih biar kita kan sama nih goalsnya nih. Ayo kita kerjasama gitu. Itu tuh yang top kalau dari pemain ganda tuh kayak gitu. Kalau misalnya Grace waktu itu sama Apri, itulah yang namanya rezeki dari yang di atas ya. Ternyata wakil Jepang waktu itu cedera. Ya, Bukannya kita mensyukuri enggak. Tapi maksudnya memang ini sudah jalannya bahwa kondisinya ada beberapa pemain yang memang tidak fit gitu 100% gitu. Dan Grace Apri tetap Bisa fokus memanfaatkan. dan bisa memanfaatkan situasi itu gitu. Di samping itu mereka juga dor banget ya penampilannya, kita bisa lihat ya. Aduh. Dan lawannya gak gampang loh, Iya, Korea. bener. Semifinal tuh Korea, terus Korea. Cina juga, Chen Qingchen Jia Ivan tuh gak gampang gitu kan. Tapi mereka jadi orang kayak jadi orang yang berbeda banget gitu loh. Bener kayak beda banget ya, kayak biasanya gitu loh. Kita kan dulu kan kalau Grace Apri ketemu Jepang, aduh gitu kan udah 3 jam nih Iya, gitu 3 kan jam. mainnya. Pas itu nih mereka kayak udah jadi yang lain meyakinkan gitu. gitu kan, banget. teriakan-teriakan mereka. Nah, kayak gitu sih. Jadi kebanggaannya ya itu pastinya bekerja bersama pahlawan negara ya, orang-orang yang berjasa buat Indonesia. Terus bisa tahu di baliknya tuh perjuangan mereka tuh kayak apa sih gitu. Makanya kadang-kadang suka miris gitu kalau misalnya orang kayak, kalau misalnya atletnya kalah, begini. Iya, tapi maksudnya kita juga nggak bisa gimana ya, mungkin netizen taunya ya dari luar Iya, dari aja luar. gitu. Dan kadang-kadang kan yang memang di balik layar nggak bisa semuanya diungkapin juga gitu. Dan kita sebenarnya nggak bisa ngontrol netizen juga sih, agak betul, susah ya. Betul ya. Jadi ya di prepare si atletnya, bahwa benar. ayo dipilih-pilih ya, di gimana caranya menanggapi netizen tuh seperti apa gitu sih. Kalau kamu lihat kayak pengaruh nggak sih ketika netizen itu ketika mereka down gitu, kamu biasanya ngomong apa sama atletnya, Wit? Pasti itu gara-gara komen-komen gini banyak gitu. Ngomong Ya, sama atletnya apa? waktu itu gini, kalau misalnya atletnya mau cerita sama aku, mereka akan bilang gitu kan, aduh gini Mbak gitu. Waktu itu aku sih bilang, oke, gimana nih reaksi lo sekarang? Kuat gak? Kalau nggak kuat, tutup semua. Iya benar. Tutup. Tapi kalau misalnya masih kuat, ya udah baca, cukup buat sebagai FYI aja, dan juga jadiin motivasi gitu. Karena kan ada kritik, ada bully ya. Iya betul, beda Netizen itu. juga banyak juga sih yang smart. Kalau aku lihat ada juga yang ngeritik yang memang Kritik relate. membangun boleh ya. Iya, tapi ada juga yang gak jelas, yang bawa-bawa keluarga, apa gitu. hubungannya ya kan, Menyerang bawa personal pacar, gitu ya. Itu kan kayak orang-orang kebanyakan waktu luang ya. Jadi kayak udahlah gimana aja. Tapi anak-anak juga bagusnya gitu sih. Mereka tuh kalau mikirin netizen gak terlalu gimana, mereka tuh lebih fokus ke, aduh kenapa tadi gue nggak bisa jalanin ini ya, plan gue, lebih ke situnya sih, penyesalan apa segala macam gitu. Terus kalau bisa dibilang kebanyakan main sosmed sih, kebanyakan live, kebanyakan apa, itu ada aja yang kayak gitu. Bahkan ya untung mereka udah semakin dewasa juga ya gitu. Kalau yang junior yang muda-muda itu kan memang diarahkan juga sama pelatihnya. Oh, sekarang kalau ada AJC, WJC dulu handphone dikumpulin. Oh, dikumpulin. Oh, beda ya. Dulu ya, nggak tahu ya kalau yang sekarang. Dulu dikumpulin, ada jam malam. Tergantung umur juga kedewasaan, dan ini dari pengaruh pelatih. Sikap pelatihnya seperti apa gitu yang menerapkannya ya. Kalau dulu dikumpulin nih meeting, itu sampai ada atlet ya, mungkin namanya atletnya capek, dia kakinya agak ngangkat, terus pelatihnya, kamu duduknya kayak gitu. Di depan semua orang, kita ini ada pelatih, di depan kamu ada pelatih, ada tim support, ada Mbak Widya, aku disebut gitu. Oke. Maksudnya mereka juga diajarkan attitude di depan orang yang lebih tua. Ayo dong, sikapnya seperti apa. Nah dari junior kayak gitu, handphone dikumpulin, ada jam malam,
Dan itu bagus juga sih ngelatih disiplin mereka gitu. Dan kadang-kadang aku dijadiin tameng juga nih ke pelatihnya. Misalnya izin, kok mau ke ini, mau ke mall apa, makan siang Sama Mbak sekaligus nganterin Mbak Widya mau beli sabun. Dan itu mending kalau bilang dulu ya. Kadang-kadang ada mereka lupa nggak bilang, terus pelatihnya langsung nanya nih, Mbak Widya mau ini kayak mungkin mau konfirmasi juga. Mau beli sabun. Terus lihat, gitu. Ya mungkin mereka kadang-kadang kan kalau misalnya sama teman-teman, sama pelatih itu kan ya udah yang diobrolin itu aja. Mungkin mereka kayak butuh juga ngobrol-ngobrol manusiawi sih itu, manusiawi, sangat manusiawi. Karena bukan sama aku juga, sama misalnya sama fisioterapisnya juga jalan gitu kan, sama masyur gitu-gitu. Jadi buat ini aja di turnamen tuh kan suntuk ya. Suntuk. Jenuh, maksudnya Hotel hotel venue. Dan itu tour ya. Iya. Aku aja yang nggak main nih, nggak tanding itu merasakan gitu kejenuhan itu. Nah apalagi mereka kan benar-benar fokus ya, harus disetting, nggak bisa ngikutin mood. Misalnya, oke nih mood istirahat, gue harus tidur. Oke nih mood latihan, gue harus fokus. Mood tanding, gue harus fokus gitu. Mana kadang nggak kenal waktu ya, Wit. Kadang pas Lebaran mereka di mana? Iya. Pas Natal mereka di mana? Itu gimana tuh kalau ada? Ingat nggak pengalaman waktu kemarin Lebaran atau Natal gitu mereka jauh di terus mereka ngapain biasanya? Kalau Natal itu jarang ada turnamen karena kan Natal itu sebagian besar udah merayakan juga ya. Iya, sama-sama. Kalau Lebaran yang paling sering. Lebaran tuh biasanya kita ke KBRI setempat. Itu dijamu sama KBRI juga, makanya saya thank you juga sama KBRI yang luar biasa ya, menjamu atlet-atlet kita gitu. Jadi makanannya tuh makanan khas Lebaran. Udahlah makanan Indonesia, makanan khas Lebaran. Pokoknya makanan Indonesia tuh kan terasa mewah ya. Kalau di luar negeri, kita di Paris makan rendang tuh kayak ya Allah bahagia banget gitu kan, daripada roti-roti keras gitu kan. Nah terus kita duduk bareng, silaturahmi, sholat id, gitu-gitu sih. Tapi kalau untuk yang nggak main, biasanya kalau misalnya ada waktu itu pernah hari final main, udah video callan aja sama keluarga. Kasian banget. Kasian gitu. Tapi itu sisi lain yang kadang nggak dilihat itu ya, yang dilihat orang ya. Itulah yang namanya pengorbanan gitu kan. Orang mungkin ngeliat foto bersama gitu Idul Fitri sekeluarga, gue nggak bisa gitu. Tapi itu pengorbanan mereka. Kadang-kadang lagi puasa juga momennya. Ada sedih juga mereka tuh, bukan kayak enak banget ya atlet gak puasa. Enggak, mereka ada juga pengen puasa. Pengennya puasa gitu kan, benar-benar. Tapi latihannya lagi berat, persiapan gitu kan. Pengorbanan puasa tuh biasanya sebelum kejuaraan bergu tuh, kalau nggak Sudirman Cup, Thomas Uber itu kan latihannya digenjot habis-habisan kan gitu. Jadi ya itu sih pengorbanan atlet yang kita saksikan langsung. Terus kayak misalnya liputan nih, aku bisa tahu duluan atletnya besok dia nggak bakal main karena kondisinya cedera atau apa, itu kan kita tahu duluan. Jadi kita bisa nyiapin, kalau dari segi berita kita udah bisa prepare segala macam. Tapi di satu sisi kita banyak tahu rahasia. Kita juga harus tahu kapasitas kita, bahwa mana yang boleh keluar, mana yang enggak gitu. Even rahasia yang sangat-sangat konfidensial pun aku cuma berani ngomong mungkin ya sesama tim aja gitu. Bener-bener sama keluarga pun aku nggak ngomong gitu karena segitunya ya. Takut bocor. Iya kan siapa tuh keceplosan ya. Iya, bahkan kita ngomong waktu itu ya sama Nafi doang ya, teman liputan juga gitu. Itu pun aku cek juga dia udah tahu apa belum. Bener-bener yang sangat sekonfidensial itu. Jadi kita harus bisa jaga supaya nggak gatel, pengen spill di sosmed. Ini kalau ditahu di sosmed viral nih pasti. Iya makanya ya menahan diri untuk itu, ya tahu kapasitas aja ya, bahwa karena kan itu bagian dari tanggung jawab kita juga ya sebagai humas gitu. Maksudnya reputasi atletnya seperti apa itu nanti akan jadi gue juga nih nanti yang ribet gitu kan. Jadi lebih ngejaga di situ sih. Kalau boleh tahu nih, Widya kan suka badminton 2006. Dulu idolanya siapa sih? 96. 96 terus idolanya siapa? Akhirnya ya ampun ini akhirnya aku ketemu di pelatnas gitu. Terus gimana starstrucknya pertama ketemu? Dulu jatuh cinta banget sih, ya jujur ya, anak cewek. Iyalah pasti cowok lah ya. Cowok ya itu ini Ricky Rexi. Oh Ricky, ya itu semua orang sih. Dulu darder ya kan semua orang. Dulu soalnya mereka juga satu dunia, ganteng. Iya ganteng. Udah gitu ganda putra yang mainnya tuh ya gitulah ya, maksudnya nge-kill-nya tuh mantep banget kan Rexi dulu kan depannya kan. Jadi ya itu awalnya. Terus pertama kali ketemu mereka ternyata baru
mereka ternyata di luar lapangan sama di dalam tuh beda. Ya. Itu dia, semua atlet di luar dan di dalam tuh beda. Dan kadang-kadang kalau kita ngefans, kita tuh kayak punya imajinasi sendiri tentang kepribadian orangnya tuh kayak gini kali ya. Ternyata enggak nih. Ternyata beda banget. Beda banget gitu. Kecuali Kak Eki ya, kalau kayak Rexy, Kak Eki itu hampir sama ya? Sama deh di lapangan. Lucu, dia kocak gitu. Lucu, kocak, Ceplas-ceplos. ekspresif, galak gitu kan kadang-kadang. Kalau Ariki enggak, dulu Ariki kirain pendiam, cool apa, ternyata bocor juga, ngebanyol gitu-gitu kan. Pas ketemu ya itu sih malu-malu, banyak banget dulu awal-awal pertama di Platas foto mulu sama Ariki. Ya kan, yang dulu kan cuma ngelihat dari jauh di Stora, sekarang bisa nih. Oke, setiap kemana-kemana ada Ariki foto bareng dong, di Cina, di ini, di mana. Ya, gitu. Masih ada nggak tuh fotonya? Masih ada, tapi sekarang ya udahlah kalau ketemu ya kan, sering-seringnya. Malah kalau sekarang lebih pengen ketemu Kak Eki, Kak wawancara dong, lebih gitu. Kalau sama yang selama kerja nih, yang sama pemain yang paling deket siapa sih, Wit? Di antara itu yang sering di luar, kadang juga main bareng gitu, yang lebih banyak sering curhat di malam hari, itu lebih sama siapa? Dibilang yang paling deket banget ya. Sebenarnya ada beberapa ya, cuma ya deket bangetnya gimana ya, deket banget tuh kan sampai kayak mereka tuh bisa segitu terbukanya tentang partnership mereka sama temennya kalau yang pemain double. Itu sampai kayak gitu, gue gini kendalanya gini, di orangnya begini, gue harus begini, itu sampai itu ada beberapa sangat terbuka itu. Tapi ada juga yang hanya masalah pribadi doang, dia nggak mau ngomongin masalah itu di lapangan ya, gitu. ya. Karena aku juga baru tahu ternyata sesama pemain itu walaupun satu tim itu saingan. Ya iyalah pasti ya itu. Kayak misalnya sorry nih gue jogging jam 5 pagi, belum tentu gue bangunin lo. Oh gitu. Iya kayak gitu. Tapi itu kan hak dia. Iya. Misalnya gue mau ini sendiri, udah gue jogging aja sendiri. Kecuali misalnya lo udah nitip, besok bangunin gue ya bangunin. Tapi sekompetitif itu. Mereka kalau kita kan kalau lihat di lapangan, kalau sama Platas saja ya ampun gila. Ini udah kayak sama negara lain. Oh iya itu. Ya kan? Kalau misalnya orang bilang gila nama pemain ini aja. Iya, tapi bagus sih gitu. Ya memang mungkin mereka pengennya juga ngelihat semangat yang sama kalau lawan pemain luar gitu. Tapi ya memang mereka sekompetitif itu. Iya. Bagaimanapun mereka di ranking kan tetap beda ya. Mereka juara tetap satu, nggak mungkin ya walaupun berteman gitu ya. Jadi kalau ditanya siapa yang paling dekat, dulu lumayan dekat itu sama Butet, Liliana Nasir, terus sama Debbie juga deket, sama Apri, Grace. Dulu sama pemain-pemain top karena kalau misalnya kita ngeliput biasanya kan yang sampai akhir mereka. Ya. Gitu. Iya. Yang atlet yang lain udah pada pulang, jadi ya kita deketnya sama mereka. Sering ngobrol sama Kevin. Sinyo. Iya dulu kan usil banget tuh ya Kevin ya ampun. Di terakhir kan biasanya mereka tuh. Jadi ya udahlah bareng dan Kevin Sinyo kan dulu itu kan suntuk banget ya karena turnamen banyak. Terus mereka full terus lagi sampai final juara mulu. Mainnya 5 hari terus gitu kan. Jadi ya saya kadang-kadang menjadi samsaknya mereka juga gitu kan, kayak kadang-kadang mau nanya ke pelatihnya, kok ini rese banget sih kok anak buahnya bla bla bla. Loh, gak apa-apa. Jadi kamu membantu dia supaya dia tuh moodnya bagus. Penderitaan gue dijadikan sejail apa sih Kevin sama Sinyo? Aduh, kalau Sinyo tuh nggak jahil. Sinyo tuh mungkin kata-kata doang kan. Oh iya. Dia kan lebih mengayomi gitu. Bawit ini apa gitu yang gubrak sih kadang-kadang. Kalau Kevin tuh sampai perbuatan. Kalau dulu, ya itu maksudnya nggak perlu dikasih tahu ya. Misalnya aku bukannya sekarang ngungkit-ngungkit lagi, tapi ya itu emang udah ada juga sih di sosmed tuh nyebar nggak tahu siapa yang nyebarin. Aku juga dulu kadang-kadang posting juga sih. Kayak misalnya dia niruin jalannya, lu jalannya biasa aja dong bang, nggak usah kayak bebek, megal. Terus orang tuh ngeliat, lucu banget sih Kevin jalannya kayak gitu, meragain jalan di bandara. Nah kan aktivitas di bandara juga membosankan nunggu lama. Ya mungkin dia kayak, aduh apa nih ya yang bisa gue kerjain, gue ledekin aja deh bagus gitu. Dan dia kayak gitu bukan sama aku doang. Oh dia orangnya orang jahil gitu banyak juga yang diisengin gitu, tapi nggak tahu ya mungkin seru-seruan aja kali ya kalau sama aku. Terus macam-macam kadang-kadang di lift, Ren baru dia masuk, tiba-tiba dia loncat gitu, liftnya kan goyang. Ya ampun mbak, gara-gara lo masuk, goyang nih liftnya. Astaga, gitu kan. Terus kadang-kadang ngagetin yang paling sering. Jadi misalnya kayak lagi latihan gitu kan,
kan rame ya ada negara lain, jajah lapangan itu loh. Oh iya. Ada negara lain, terus kadang-kadang ada petinggi-petinggi juga. Itu dia bisa dari jauh, wah ngagetin dari belakang atau enggak kaki, wah digituin. Jadi kan kita, astaga, apa gitu bisa teriak, malu banget dilihatin. Vin jangan kayak gitu Vin, malu gue Vin gitu kan. Lagian sih lo ngapain di tengah-tengah gini, ya kan kerja gitu. Ya lagi, gue lagi ini kan jalur lari gue mau lewat ya, ada lah gitu. Bercanda-bercanda. Butet juga. Fajar juga. Fajar tuh lebih kayak ceng-cengan kalau misalnya kita bilang Jar, nanti lu jangan gini ya, itu yang dikerjain sama dia. Dasar. Jar, lu jangan IG story gue nih, misalnya Mbak ayo duduk sini sebelah gue di bis gitu kan, misalnya dari hotel mau ke hall. Enggak mau. Sini duduk, kita udah lama lo nggak cerita-cerita, terus ya udah tapi lo nanti jangan ini nih ya. Oh itu yang dikerjain sama dia. Ada nggak sih panggilan yang kamu bikin akhirnya jadi viral, jadi panggilan mereka itu apa ya? Ada nggak? Apa ya? Julukan buat mereka, ada nggak yang jadi akhirnya jadi viral? Enggak sih, rata-rata sih dari netizen ya. Dari netizen sendiri ya. Kalau aku tuh paling kayak dulu tuh, aduh balik lagi nih ke Ciambrella gitu. Oh gitu kan. Ya itu Ciambrella kan. Ciambrella. Kalau Crazy Rich itu kan dari netizen juga ya. Banyak Crazy Rich Cipayung, Crazy Rich Ciambrella dulu kan. Yang ada yang ngitungin price money-nya, ngitungin baju-baju, harga baju. Outfit itu ada loh di IG yang sampai bikin ya ampun aku sampai tahu, oh ini harga bajunya Sinyo segini, bajunya Kevin segini. Dan aku juga kadang-kadang beberapa kali ada juga yang minta temenin, Mbak temenin dong misalnya mau beli tas gitu yang di Paris. Harganya ya mungkin mereka mampu untuk membeli itu, dan aku sering juga bilangin ini belinya harganya segini udah Mbak udah diperhitungin, jadi ini adalah reward. Kalau kemarin nih sampai final Mbak di sini atau sampai semifinal ada duitnya dapat segini. Jadi nggak asal boros aja ya. Nah itulah bagusnya. Bagusnya kalau melihat badminton itu yang aku salut mereka agak nggak tahu ya, mereka lumayan pinter. Itu ada itu khusus nggak sih mengatur keuangan nanti menyiapkan masa depan gitu. Kalau misalnya yang formalnya sih di pengalamanku nggak ada ya dulu, nggak tahu yang sekarang. Tapi turun temurun ya. Senior ya, itu sangat memberikan banyak input gitu buat para atletnya. Misalnya dia lihat nih, yang gaya hidupnya gimana, biasanya tuh seniornya ingetin aja gitu. Inget ya gini. Misalnya hadiah ini di mana? Oh ini Kak udah aku tabung atau enggak diinvestasiin gitu. Jadi mereka banyak belajar juga sama pengalaman mantan atlet yang kurang beruntung ya, gitu. Jadi bagusnya gitu sih. Mereka udah bisa mengelola. Kalau ini aku pemain yang paling susah diwawancara. Kalau aku nih, asal ya Allah, Erika tuh enak, tapi jawabannya ini mau nulis apa? Jawabannya kayak satu kata bayar gitu ya. Mereka ada, irit. Mas wawancara ya? Oke, di Mbak duduk. Terus kita nanya apa jawabannya? Ya Allah irit. Itu tapi aku senang wawancara sama mereka, tapi ya Allah. Itu membuat kita ini dong harus kreatif. Jadi challenge dong buat kita gitu kan. Iya, Asanendra tuh cuma mereka kan memang sangat humble ya. Humble banget luar biasa. Humble itu nggak cuma ke sesama pemain atau sesama tim, tapi sama orang-orang di luar itu mereka se-humble itu. Seperti apa tim support itu? Kayak misalnya mereka abis kalah yang benar-benar gimana banget, itu mereka tetap willing, maksudnya mau ngebantu kita. Oh iya, mau interview ya, mau apa gitu. Oh oke gitu, cara-cara mereka tuh proper banget. Ketika permintaan interview juga nggak pernah ditolak gitu. Secapek apa, walaupun mereka udah nggak muda lagi mereka butuh istirahat segala macam. Terus kayak misalnya kita butuh footage atau apa, mereka tuh mau gitu ngebantu gitu. Sangat-sangat oke sih. Dan susah juga karena jawabannya irit banget. Gue juga nggak paham sih berapa kali. Boleh nggak elaborate kita udah gitu. Ya gitu ya kurang lebih. Udah gitu dong tambahannya. Jadi ya challenging gitu. Kevin juga. Kevin juga. Dia akan jawab, dan kalau dia itu ya mungkin karena ambisinya atau misalnya saking kepengennya. Jadi begitu hasilnya tidak sesuai dengan keinginan dia, itu dia sulit untuk nutupin gitu. Sangat terlihat. Moodnya sangat kelihatan. Iya, sangat terlihat gitu. Begitu juga begitu keluar dari mix zone itu terlihat dan dari jawaban-jawaban dia. Biasanya gitu, menetralkan Cousinho kan. Betul. Cousinho menjadi harapan nusa dan bangsa ya kan. Begitu kalau udah ngeliat Kevin, iya gitu tadi kita mainnya gini-gini, udah that's it. Sehingga biasanya lebih banyak. Nah sekarang dia partneran sama pemain yang lebih muda nih ya, Kevin.
harapan gue Rahmat kayaknya harus PDKT dia sama Rahmat nih. Tolong Mat. Kalau dari tunggal-tunggal siapa tuh yang paling? Kalau tunggal tuh malah lebih enak karena jawabannya panjang, udah kayak mau bikin podcast, ya kan? Malah kadang-kadang, Jo, aduh, jangan banyak. Oh, kalau Jojo emang enak sih iya jawabannya, kan? dia udah tertata gitu. Jangan, malah kadang-kadang gitu kan. Nggak terlalu ada yang susah sih kalau tunggal ya. Kalau ganda itu yang irit-irit kayak, tapi kalau dulu Fajar sama Rian, dulu Fajar mulai yang jawab. Sekarang udah mulai bagus. Rian jawabannya juga udah mulai tertata, udah oke dah. Pokoknya seneng deh kalau dulu lihat kayaknya progres. kalau Rian lebih ke pemalu apa ya? Kayak Owi Butet deh dulu. Oh iya betul. Sama Cibutet. Udah sama Cibutet. Itu jawaban yang paling. Kayaknya nggak boleh kan, dimarahin juga. Jangan sama-sama atau Butet gitu kan. Ayo Wi, coba belajar jawab gitu. Ya. Banyak progresnya. Terakhir kan ketika udah menjelang juara Olimpiade dan sebagainya kan Owi udah lumayan tuh yang itu kesini wah lumayan gak lagi sama Cibutet. Tapi iya sih sekarang karena dari federasi juga dari BWF juga memang men-encourage para pemain gitu ya untuk maksudnya mereka memberikan jawaban yang proper juga, bahkan di-encourage juga untuk belajar bahasa Inggris gitu. Karena kan ini bagus juga untuk olahraganya ya, untuk badminton itu sendiri supaya lebih mengglobal. Iya, aku lihat sekarang lebih pede ya mereka ngomong jawaban bahasa Inggris. Aku seneng gitu loh. Oh ya ampun. Betul. Kalau dulu tuh bantuin translate terus gitu. Pertama ya sekali dua kali gitu aku bantuin gitu ya, tapi lama-lama gimana bahasa Inggrisnya gitu, gue nggak lancar gini-gini. No, itu yang penting lo berani dulu. Mereka tuh sebenarnya bisa, cuma takut gitu. Dan orang akan appreciate kok kalau kita ngomong bahasa Inggris nggak lancar, masih kita usaha, asalkan memang benar-benar mereka ngerti, mereka akan appreciate. Yang penting kan bahasa itu soal komunikasi yang mereka mudeng, kita mudeng. Aku bilang nggak perlu kayak mau English debate gitu, debat bahasa Inggris enggak gitu. Ya tapi kan kalau lihat pemain-pemain lain lancar, ya pemain Eropa, India of course dong lancar banget. Emang setiap hari yang ngomong itu. Pemain Asia tuh paling lancar ya Malaysia ya, karena mereka Inggrisnya juga kan. Itu bahasa dipakai. Bahkan bahasa resmi. Bahasa resmi juga bahasa resmi. gitu. Tapi kalau yang lain-lain cuma sekarang banyak sih kemajuan terutama pemain China ya. Sekarang China udah banyak yang bisa bahasa Inggris. Banyak yang bisa bahasa Inggris, jadi bahagia dong pewarta. Iya, dulu kan benar-benar terbatas ya gitu. Jadi kayak gitu sih kurang lebih. Kalau di dalam negeri, kalau luar negeri siapa sih yang paling berkesan gitu? Kalau aku dulu, ya ampun kalau di Indonesia Open, Lindan itu kan kalian nggak bisa dicegat di mixzone ya, inget nggak sih? Iya, Lindan nggak mau dicegat di mixzone. Lindan itu apa ya? Benar-benar kadang-kadang susah di reach juga ya, karena banyak waktu itu kendala bahasa juga. Ya, betul. Terus juga dia kan memang super dan ya, superstar banget gitu. Jadi dia akan melakukan sesi wawancara, tapi ya udah, maksudnya memang sebatas dia bisa aja dan dia mau aja gitu. Iya. Malah kalau di Istora dia kan jarang sampai, itu nggak suka kan, dia bilang kan memang dia kurang suka gitu, nggak kurang cocok gitu ya, mesti fokus gitu. Tapi padahal kalau di Cina berisik juga tahu. Oh iya. Tapi kalau di Cina itu kan stadionnya gede ya. Jadi berisiknya emang orangnya rame, tapi mungkin nggak sepak kalau kayak di Istora. Udah orangnya rame. Oh itu loh teriakannya. Teriakan. Jadi kayak udah kecil tempatnya. Jadi mungkin lebih kayak gitu loh, dia lebih susah. Kalau yang agak mendekati Istora mana sih Wit? Itu Wit suasananya, Wit atmosfernya dari beberapa sekian banyak yang kamu kunjungin. Kalau misalnya dari stadion sih Istora tuh kayak kecil banget ya gitu. Bahkan Malaysia aja tuh Asia Arena tuh gede banget. Punya Bangkok juga. Mudah-mudahan makanya kita mau pindah nih Indonesia Arena. Indonesia Arena. Kadang sedih sih lihat itu turnamen di Cina di mana-mana pindah-pindah kota gitu ya. Dia itu satu hal juga yang aku pelajarin, bahwa kalau misalnya orang bilang badminton Cina mulu kayak gampang banget menang. Enggak loh, ternyata usaha mereka itu udah dari puluhan tahun lalu, sehingga mereka sekarang tuh bisa kayak gini gitu. Ya salah satunya adalah sangat kompleks, gak bisa kayak ini PBSI-nya Cina nih gini-gini, enggak, karena mereka kerjanya tuh pemerintah. Semua bareng. Betul. Kayak sport school-nya aja tuh ada ribuan. Benar-benar sampai di pelatnas itu ya udah matang, udah ready buat diorbitin gitu. Kalau di sini kan kadang-kadang maksudnya hanya klub-klub besar nih yang baru bisa oke gitu ya pembinaannya. Klub-klub yang lain kan masih challenging. Kalau di sana enggak. Bahkan ya itu tadi di taman-taman fasilitas olahraga, anak-anak tuh dari benar-benar usia balita udah bisa pakai fasilitas olahraga, rekreasional juga ya sifatnya. Terus stadion. Kalau misalnya kita lihat nih jadwal turnamen di kota apa,
Ya kalau nggak ada turnamen badminton, aku nggak tahu sih ada kota ini di Cina. Oh ada ya. Pindah gitu. lagi, kota lagi. Itu kota kecil, kayaknya tapi satu Fasilitasnya dari ya. hotel aja udah kayak hotel bintang Iya, 5. iya. Padahal nama hotelnya apa gitu, bukan chain hotel yang terkenal ya. Itu aja udah bagus pasti lah kalau Cina. Terus stadionnya, Stadionnya keren ya. Olympic Stadium apa, padahal di daerah mana nih yang kita nggak kenal. Nah itulah. Dan fasilitas umumnya kayak apa namanya di Cina kan kayak mereka nyebutnya subway, metro atau apa aku lupa ya. Itu kan juga Ada semua. Setiap kota sampai sekota yang Iya. sekecil-kecilnya ada Iya, semua gitu. Jadi iya. kita memudahkan semua, mereka mau di kota manapun gampang gitu loh. Betul, dan ternyata mereka se-advance itu. Iya, aku juga sebenarnya berharap ya Indonesia itu nggak cuma di Istora mulu gitu loh. Iya, nggak sih? mereka se-advance itu, bahkan sampai hal Nggak di kecil. Jakarta terus gitu. Kayak misalnya kita nih para pewarta yang muslim itu disediain makanan yang halal. Halal gitu ya. Padahal itu bukan di ibu kota loh, bukan Iya, di iya, kota-kota besar kayak Guangzhou, Shanghai, Beijing Iya, gitu, itu kan enggak. udah pasti ya. Ini kota-kota yang kecil, sampai kayak gitu diperhatiin. Terus bahkan toiletnya sih, banyak orang yang kalau kecil. Iya, katanya. Enggak, kalau aku selalu ngalamin toilet, mungkin aku nggak ke tempat-tempat turis ya, ke tempat-tempat yang kayak hotel segala macam, stadion, itu bahkan malah ada yang khusus ini toilet yang ada airnya untuk muslim. Oh. Toilet yang ada airnya, terus jadi kita bisa wudhu juga ada yang kayak gitu. Oh. Ternyata advance itu Iya, mereka iya, sudah iya. jauh gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ini bukan bandingin ya, kayaknya berat kalau dibandinginnya karena Itu panjang nanti kalau itu. panjang karena udah campur tangan pemerintah. Iya, tuh, betul. Itu sangat-sangat besar ini. Gitu sih, mudah-mudahan lah Indonesia OTW. Yang Cina, kamu kalau apa namanya itu? Atlet luar ya? Siapa? Atlet yang luar. bikin kamu kayak, aduh. Oh, Lee Chong Wei sih ya. Oh, Lee Chong Wei. Lee Chong Wei itu walaupun Dia dia baik dulu banget. kan aku staf humas PBSI, yang paling utama kan pemain-pemain Indonesia gitu kan. Tapi kalau misalnya ngelihat Chong Wei gitu memberikan jawaban kepada media, terus sangat humble, Iya, dia tuh bisa humble kalau banget, ketemu iya. itu bisa dia duluan loh yang nyapa Oh, kita. gitu? Iya, aku sampai disapa oleh Dato Lee Chong Wei. Oke, baik. Kadang-kadang kan kita mau nyapa, kita lihat-lihat dulu nih kondisi dia gitu kan, mungkin kan atau enggak lagi enak apa enggak, atau misal dia lagi rame sama siapa gitu. Ini enggak, dia bisa nyapa kita duluan. Oh, ya ampun. Ingat Halo. ya dia. Ingat. Aku kan juga mikir ya, aku kan tim support doang Iya, ya, iya, kecuali iya. kalau aku atlet juga gitu. Dia inget dan itu benar-benar wah, wajar aja ya sekarang dia benar-benar udah nggak main juga, tapi Masih benar-benar orang respect Masih banget sama dia karena ya begitu. Dia sering juga ngebantu kerja kita nih, Betul, tim betul. media gitu. Itu apalagi dia dicintai paham. banget ya di Istora ya dulu setiap dia main di Betul. Ini nggak setiap pemain luar negeri yang bisa dicintai seperti Lee Chong Wei. Walaupun dia lawan Taufik, Iya. Taufik kalah, tapi tetap aja ya kita tuh kayak respect banget Iya, gitu iya. sama dia. Iya, Aku kan, inget Chong Wei. tahun ini ya Pak, aku ke Pineng. Dia kan orang Pineng ya. Itu aja balihonya masih ada di itu, maksudnya aku sampai wah dia itu udah bertahun-tahun udah lama pensiun gitu loh. Dia masih orang di sana itu membicarakan Datuk Lee Chong Wei itu kayak yang aduh kayak Ikonik masih, banget iya, ikonik. ya. Dan masih mereka sangat hormat dan respect dan itu iya dia itu orang sini loh, orang Iya, gitu. iya, Oh, bangga lah bangga ya. gitu ya benar. Nah itu kalau pengalaman atlet luar sih kayak gitu ya sama mereka tuh. Terus atlet-atlet Eropa ya itu karena bahasa juga ya. Lebih enak wawancaranya ya. Mereka enak sih wawancaranya. Atlet Cina dulu nggak kayak sekarang, translatornya selalu ada. Kalau dulu tuh enggak. dulu, Jadi Yang bisa bahasa Inggris apalagi hampir nggak ada ya. malah kadang-kadang kita minta bantuan timnya mereka yang bisa bahasa Inggris juga. minta Jadi kan tolong. ya maaf ya kasarnya kayak jadi ngerepotin, Iya, ngerepotin gitu. banget, nggak enak. Jadi lebih kadang-kadang oh ya udah deh kalau nggak ada translatornya ya udah nggak apa-apa gitu. 10 tahun di PBSI ketika harus akhirnya aduh meninggalkan pelatnas rasanya gimana Wit? Sedih, Nangis sedihnya, nggak Mas itu? Nangis maksudnya. Pamitan satu-satu. Tapi ini tuh bukan sesuatu yang dadakan ya. Ya, ya, Jadi betul, maksudnya ya. atasanku waktu itu juga udah bilang kondisinya seperti ini, seperti ini. Maksudnya kita udah mempersiapkan juga. Oke, dari sini nextnya mau apa gitu. Yang paling bikin sedih ya itu ya perpisahannya sama anak-anak. Anak-anak bilang, Mbak nanti Mbak Widya walaupun di mana tetap akan liputan kan, tetap akan ikutin kita kalau turnamen gitu. Iya dulu aja bilangnya. Iya. Terus makanya kalau misalnya apa-apa mau ada turnamen mereka suka DM, Mbak ke All England nggak atau enggak Mbak ke ini nggak? Siapa tuh yang Kayak sering gitu. sampai sekarang? Banyak, Fajar, Fajar. Apri. Fajar itu emang hiperaktif. Ya mereka dia mungkin kayak suka ngobrol ya, kadang-kadang suka ya Iya, sharing-sharing aja. sharing-sharing. Mungkin ya buat refreshing Betul, juga betul. gitu kan kalau misalnya dia lagi butek apa gimana. Jadi
sedihnya tuh di situ, kehilangan momen kebersamaan ketika mereka tuh lagi berjuang. Iya, betul, dan menemani mereka pas lagi berjuang tuh kayak sesuatu yang nggak semua orang bisa dapat kan. Pengalaman yang nggak semua orang bisa dapat. Paling kangennya tuh di situ gitu. Jadi kalau kita ketemu lagi nih, bahkan sekarang kalau di mixzone kadang-kadang mereka suka salim, suka gimana kayak ibu-ibu banget kan ya. Salim gini ya. Di satu sisi orang-orang yang nanya gue emaknya kali ya, emaknya Apri atau enggak emaknya Rian, emaknya Jombang. Ya kali orang, tapi akreditasi media nih, gitu. Ya itu karena kan mungkin udah lama nggak ketemu, ekspresif banget. Kok ada lo gini-gini mbak, salim gitu-gitu. Ya gitu sekangen itu mungkin ya, kebersamaan kita bareng-bareng gitu. Tapi sebagai media jadi beda nggak jawaban mereka ketika Mbak Widya ini sekarang jadi media kan? Terus tanya ketika dulu jadi humas gitu, mereka jawabnya jadi beda nggak? Untungnya mereka karena sekarang udah pinter-pinter ya. Oh iya, sekarang udah mereka tuh tahu Mbak Widya itu sekarang berarti bukan tim internal kita lagi. Oh iya. Mereka akan ngomong off the record tetap karena ada kedekatan itu tadi. Cuma mereka kalau misalnya untuk pemberitaan apa segala macam mereka pilih-pilih dan itu malah aku seneng. Kayak wah berarti mereka udah ngerti nih, udah paham gitu. Cuma kalau misal hal-hal yang kalau bukan aku sih yang ngomong, orang mungkin merasanya tuh beda. Kalau misalnya aku wawancara, iya namanya orang lebih kenal ya wajar aja gitu. Mereka juga kalau diwawancara sama orang yang udah kenal bukan aku doang, pasti ya lebih cair lah gitu. Terus sampai sekarang melihat badminton yang sekarang ini, harapanmu apa sih? Itu masih banyak ya itu yang di pelatnas yang sekarang itu. Apa harapannya melihat mereka sejauh apa gitu buat mereka harapannya? Kalau aku ngelihat ada beberapa progres kayak misalnya atlet kayak Gregoria itu kan, siapa sangka kan kita bener-bener kaget ya, mengagetkan dia ya? Mengagetkan karena aku dulu di tahap dia bener-bener wow berat banget, dari dianya gitu juga ya, berat banget ngelihat struggle-nya dia kayak apa gitu. Ada beberapa cerita-ceritanya dia juga yang ya mungkin nggak tahu ya, ada beberapa orang yang kayak apa nyerah aja ya gitu, selesai aja gitu. Dia sering jadi samsak di media sosial kan ya. Betul, tapi sekarang luar biasa gitu, melihat mereka kayak gini, harapannya ya ke depannya makin konsisten, pastinya makin stabil. Bahwa memang kan ada, kalau kita ngelihat atlet nih pembinaan setahun 2 tahun, kita kan pengen ya dia peaknya nih di tahun keberapa. Nah mereka itu aku harapkan sih bisa nembus itu ya, bisa ngelewatin itu. Dan apapun kesusahan yang mereka alamin, aku harapkan bisa mencari orang yang tepat untuk berkonsultasi gitu ya. Kayak misalnya sekarang psikolog gitu, kayak butuh cerita. Sekarang kalau dulu kan psikolog nggak terlalu gimana ya, atlet zaman dulu mungkin nggak terlalu ini dengan psikolog. Kalau sekarang apalagi Gen Z, mental health issue itu sangat-sangat dikedepankan. Iya betul. Nah, beda tekanannya beda. Harapannya jadi mereka tuh bisa gitu loh menemukan, mencari pertolongan yang tepat gitu loh buat mereka. Misalnya mereka butuh bicara, ya udah carilah orang buat bicara yang profesional gitu. Terus kalau misalnya ada kendala apa segala macam, mereka bisa cari juga siapa ya, mereka bisa kemana gitu. Karena kan permasalahan itu gak cuma melulu teknis di lapangan gitu. Kadang-kadang ada hal-hal non teknis juga yang mesti diberesin supaya mereka bisa ke top performance mereka gitu. Dan pastinya Olimpiade. Iya, aduh berlanjut semoga ya masih ada ya. Aduh jangan sampai terputus nih. Jangan sampai keputus lagi. Siapa kira-kira? Aduh susah ini memprediksi. Kalau misalnya harapan nih kita pengennya ganda putra nih. Iya ganda putra nih udah lama juga ya. Terakhir dan tahun Hendra bukan ya? Iya Hendra Kido ya? Iya, 2008. Udah lama ya. Udah lama. Ya, dan juga sih. Ya, masalahnya siapa aja sih ini siapa? Ya. Iya, ganda putra kita soalnya lagi bener-bener di atas angin banget. Ada banyak pasangan, aduh jangan sampai nih. Semoga. Dari 2 wakil mudah-mudahan medali dulu deh. Emas sih pengennya. Kalau ganda putra emas. Iyalah harus emas. Jadi sekarang udah nanti terima kasih Widya udah datang ke acara kita. Nanti kita lanjut gosip-gosip off the record. Thank you juga udah diundang ke sini. Terima kasih. Oke.